Baik, berarti dari Ampuri sangat mengapresiasi dengan adanya Badan Penyelenggara Haji. Bang Daniel, kalau melihat tadi dikatakan Dirjen Haji akan masuk ke dalam Badan Haji. Apakah hanya Dirjen Haji? Kalau kita melihat kan juga ada Badan Pengelola Keuangan Haji yang biasanya mengurusi keuangan haji. Apakah juga akan menyatu nantinya? Karena tidak mungkin sendiri-sendiri juga begitu, Bang? Ya, ini tentu dalam proses pembicaraan dengan DPR nanti, karena kan tentu terkait dengan keberadaan Badan Penyelenggaraan Haji, artinya kita juga harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 terkait dengan penyelenggaraan haji. Jadi tentu ada dalam proses transisi ini semua kita harus sempurnakan, terutama kami berdua, Gus Irfan dan saya, concern pada pelembagaan dan tentu regulasi yang mengatur terkait dengan badan haji ini. Tadi seperti disampaikan oleh Sekjen Ampuri, betul ini Ampuri, adalah ya. salah satu simbol komitmen Presiden Prabowo untuk umat Islam. Artinya beliau ingin memastikan penyelenggaraan haji itu jauh lebih baik. Tadi juga salah satu titik tekan dari Presiden Prabowo itu adalah bagaimana kita bisa memiliki Indonesian Village, perkampungan Indonesia Kampung itu di Haji. Mina, dan dengan cara begitu itu bisa membantu penyelenggaraan haji jauh lebih baik. Jadi banyak PR memang disampaikan kepada kami berdua untuk penyelenggaraan haji di tahun-tahun berikutnya, dan PR ini juga kan bukan hanya terkait dengan penyelenggaraan haji itu sendiri, tapi juga kami punya PR secara kelembagaan. Makanya 1 tahun ini kami akan fokus untuk membenahi pelembagaan badan haji, sehingga ini bisa benar-benar menjadi, tadi seperti disampaikan oleh Sekjen Ampuri, ini bisa menjadi simbol akseleratifnya dan memperbaikannya penyelenggaraan haji kita, terutama pelayanannya di tahun-tahun berikutnya. Baik, kita tahan terlebih dahulu ya, kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan juga umroh ini. Tapi usai jeda berikut ini, pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan saya akan langsung ke Pak Mustoli Siroj ya, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Pak Mustoli, ini seakan menjadi angin segar begitu ya bagi perbaikan ibadah haji dan juga umroh. Tapi kalau Anda melihat apakah ini juga cukup menjamin begitu dibentuknya badan baru untuk menangani haji dan umroh agar tidak melalui ataupun juga terjadi permasalahan yang sama begitu? Iya, yang pertama saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran yang telah menempatkan posisi haji very important, menjadi isu yang begitu diperhatikan begitu ya, sehingga kemudian tidak hanya membentuk badan haji tapi juga mengangkat secara khusus penasehat haji. Ini saya kira baru ada dalam sejarah bangsa kita. Yang kedua, saya mengucapkan selamat juga kepada Bang Dahnil dan Gus Irfan yang ditunjuk dan dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk menjalankan amanah ini. Dan amanah ini memang sangat mulia tapi tidak mudah begitu ya. Nah, saya melihat adanya badan haji ini sebagai tuntutan transformasi dinamika haji yang begitu dinamis, Mbak Tika. Kenapa? Karena kebutuhan transformasi ini tidak hanya untuk internal kita di bangsa Indonesia, tapi juga tuntutan dari negara Arab Saudi. Misalnya begini, di Arab Saudi dulu persoalan haji itu kan dikelola oleh government, oleh pemerintah. Tapi sekarang kemudian setelah Pangeran Muhammad bin Salman dianggap menjadi putra mahkota, beliau kemudian membuat namanya visi Arab Saudi 2030, di mana Arab Saudi di 2030 dan selanjutnya itu tidak akan lagi bergantung devisanya mengandalkan pada minyak yang merupakan non-renewable resource begitu ya. Nah, maka yang digali, yang dioptimalkan adalah haji. Oleh karena itu sekarang haji di sana ditangani oleh swasta, oleh syirkah-syirkah, oleh perusahaan-perusahaan. Nah, di kita masih, kalau kita melihat undang-undang yang menjadi payung hukum penyelenggaraan ibadah haji, itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, di mana
leading sektornya itu adalah Kementerian Agama. Nah, selama ini 3 tahun terakhir sebetulnya prestasi penyelenggaraan ibadah haji saya kira sudah sangat baik. Minimal jika kita merujuk survei yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik begitu ya, dengan survei yang sangat baik begitu ya. Nah, tapi kadang-kala yang sering muncul itu adalah di Kementerian Agama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji itu memerankan tiga hal sekaligus. Yang pertama itu sebagai regulator, sebagai pengawas, dan sebagai operator. Ini yang kemudian memunculkan anggapan bahwa Kementerian Agama dianggap melakukan monopoli, meskipun saya kurang setuju sebenarnya dengan bahasa monopoli. Nah, ini yang kemudian memunculkan Badan Haji. Nah, tetapi ini mumpung ada Bang Dhanil di sini begitu ya. Saya mengandaikan begini, menangkap bahwa Badan Haji ini adalah satu bentuk perhatian pemerintah Kabinet Merah Putih terkait dengan umat Islam begitu ya. Nah, tapi begini Bang Dhanil, kalau tadi sudah disinggung, kalau hanya kemudian Badan Haji ini hanya mengambil perannya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang sekarang dipimpin oleh Profesor Hilman Latif, itu sangat disayangkan karena terlalu sempit ruang geraknya. Nah, saya mengusulkan bahwa Badan Haji ini juga meleburkan peran yang selama ini dipegang oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Asumsi ini muncul pertama, kalau misalnya ada Badan Haji, di sisi lain ada Badan Pengelola Keuangan Haji, begitu ya. Ini justru menambah birokrasi, sehingga kemudian jalannya nanti yang ditempuh oleh Bang Dhanil dan Gus Irfan, saya kira justru akan menambah panjang sistem birokrasi kita. Yang berikutnya adalah terkait dengan wibawa daripada Badan Haji ini sendiri. Kalau hanya kemudian memindahkan peran teknis yang diberikan oleh Kementerian Agama yang selama ini di tangan Kementerian Agama, merekrut petugas, kemudian penyelenggaraan dan memobilisasi jamaah gitu ya. Itu saya kira terlalu sederhana untuk kemudian badan ini menjelma menjadi badan tersendiri. Nah, oleh karena itu tentu ini tidak mudah. Badan yang baru ini tentu harus berkoordinasi betul tadi dengan Komisi 8 begitu ya, untuk kemudian berupaya merevisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Nah, sehingga apa? Selama ini ketika kemudian muncul BPKH, sudah terlihat betul adanya ego sektoral antara Kementerian Agama dengan BPKH, terutama menyangkut memutuskan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Di mana di situ dibahasnya kemudian antara DPR dengan Kementerian Agama, tapi kemudian BPKH sebagai pemegang anggaran begitu, uang yang sekarang kurang lebih 168 triliun itu kemudian hanya dianggap sebagai kasir saja, juru bayar saja. Nah, ini tidak baik saya kira. Nah, oleh karena itu, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Sekjen Ampuri begitu ya, ini kan lembaga ini diandaikan seperti lembaga-lembaga di negara lain yang kemudian memberikan perhatian secara khusus kepada haji. Oleh karena itu saya kira ini adalah mandat yang besar dan tapi tidak mudah secara teknis, dan betul saya setuju dengan Bang Dhanil tadi, ada upaya transisi. Minimal satu musim di 2025 ini kemudian masih dikelola oleh Kementerian Agama terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025. Kira-kira begitu. Kita tanyakan langsung ke Bang Dhanil. Tadi juga sempat disinggung lagi mengenai BPKH, kemudian landasan dari undang-undangnya sendiri akan seperti apa, kemudian cukup banyak nantinya PR-nya, mungkin jangan sampai hanya Dirjen Penyelenggara Haji saja yang masuk ke dalam Badan Penyelenggara Haji, tapi juga skupnya lebih luas lagi, karena selama ini tadi dikatakan Kementerian Agama ini sebagai regulator, pengawas, dan juga operator sekaligus untuk penyelenggaraan haji. Dan satu lagi tambahan mungkin Bang, apakah ini nantinya juga tidak hanya haji, tapi umroh juga masuk dalam fokus Badan Penyelenggaraan Haji, Bang? Pertama begini Mbak Rati, tentu yang disampaikan tadi oleh Mas Mustolih sangat kami apresiasi dan itu harapan kami tentu. Nah, tapi sekali lagi regulasi harus segera ada revisi. Maka oleh sebab itu hari-hari ini tugas-tugas kami tentu adalah tugas kelembagaan, artinya institusionalisasi terhadap Badan Haji itu perlu dimaksimalkan, fixkan kira-kira begitu. Kemudian kedua terkait dengan regulasi. Nah, kenapa? Karena ini tadi hari ini kan masa transisi. Jadi kami terus terang
meraba banyak hal dan berusaha memperbaiki semua hal terkait dengan institusionalisasi badan penyelenggaraan haji. Kenapa? Karena ini barang baru, walaupun banyak riset, bahkan Ampuri juga melakukan usulan dan riset-riset serupa terkait dengan Kementerian Haji atau Badan Haji. Nah, hari ini kami masih berkoordinasi terus dengan Kementerian Agama, kemudian tentu dengan DPR, Komisi 8 terkait dengan regulasi dan sebagainya. Terus bagaimana dengan umroh? Nah, itu yang juga sedang menjadi komunikasi kami dengan Kementerian Agama, tentu nanti dengan regulator. Jadi saya belum bisa menjawab banyak hal terkait dengan posisi Badan Haji karena sangat prematur, sangat baru, dan kami sekarang sedang berusaha memastikan posisi Badan Haji itu seperti harapan dari teman-teman Ampuri tadi, kemudian Mas Mustoli.